Eits, tapi tunggu dulu. Karena satu dan lain hal, segmen ini kita ganti jadi... Ada apa sih? Teman-teman, dalam 1 bulan terakhir ini, dunia persosial mediaan kita dihebohkan dengan satu film yang sedang viral, yaitu film Tilik. Dan tiba-tiba aja, di tengah anak muda sekarang semuanya pada ngomongin tentang fenomena Butejo. Nah, dalam video kali ini saya pengen ngebahas tentang fenomena Butejo dan kiranya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari fenomena Butejo ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, sosok Butejo ini adalah salah satu pemeran utama dalam film Tilik, yang film Tilik ini sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya menjenguk. Jadi ketahuan dong, kira-kira alur ceritanya tentang apa? Ini bukan spoiler ya, tapi film ini mengisahkan tentang sekelompok ibu-ibu yang melakukan perjalanan untuk menjenguk ibu lurah dengan menggunakan truk. Dalam perjalanan ini kelihatan banget karakter-karakter Butejo dan kawan-kawannya yang sebetulnya kurang lebihnya menggambarkan kita semua. Bisa jadi Sherly dan kawan-kawan semua. Nah, buat teman-teman yang belum nonton film ini, Sherly rekomendasiin banget. Teman-teman wajib kudu banget nonton film ini, karena selain apresiasi kita film dari anak negeri sendiri, ini juga salah satu film indie yang per tanggal 17 Agustus 2020 di-upload. Sampai sekarang, sampai video ini dibuat setidaknya, itu viewernya mencapai 22 juta. Teman-teman bayangkan, luar biasa ya. Untuk itu saya apresiasi luar biasa pada teman-teman Rafa Chana Films. Selamat dan terus semangat untuk berkarya. Kenapa penting bagi kita untuk membahas fenomena Butejo ini? Karena sebetulnya fenomena Butejo ini inevitable. Nggak bisa kita hindari, teman-teman. Dia bisa jadi ada di lingkungan kita, dia bisa jadi ada di keluarga kita, bahkan tanpa sadar bisa jadi fenomena Butejo itu ada di diri kita sendiri. Betul nggak? Dan ketika ini dibiarkan terus, maka ini akan menjadi toksik. Toksik untuk diri kita sendiri, kita menjadi toksik untuk orang lain, akan terbentuk toksik-toksik ini menjadi kumpulan toksik atau toxic people, and at the end of the day ini menjadi toxic relationship. Makanya penting banget bagi kita untuk membahas fenomena ini dan cari tahu sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, secara general teman-teman, kita bisa ngelihat sebetulnya film Tilik ini ngegambarin karakter-karakter manusia yang sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Betul nggak? Secara umum, karakter yang pengen di-highlight dalam film Tilik ini ada 4. Pertama adalah manusia-manusia yang selalu pro terhadap segala sesuatu. Tipikal manusia yang kedua adalah manusia yang selalu kontra dengan semua hal. Jenis manusia yang ketiga adalah manusia-manusia kompor, yang kerjaannya adalah selalu nambahin, selalu ngimbuhin, selalu menjadi sponsor atas pendapat atau gagasan orang lain. Dan manusia yang keempat adalah manusia yang memilih untuk tidak memihak. Ini adalah manusia-manusia pasif, yang kerjanya adalah mengamati dulu, mendengar dulu, dan baru akan memutuskan setelah tahu pendapat yang paling kuat dan yang paling logis. Dan beberapa waktu yang lalu, saya juga berkesempatan untuk ada di satu sesi dengan sutradara film Tilik. Beliau juga mengamini bahwa alur cerita film Tilik ini memang mengangkat fenomena dan realitas sosial yang umumnya memang terjadi di lingkungan kita. Sadar atau enggak teman-teman, film ini banyak banget mengandung kritikan sosial lewat 4 karakter manusia tadi. Sebut saja pertama adalah Butejo. Kita tahu bahwa orang-orang termasuk kita sendiri mungkin di dalamnya, itu ketika pengen tahu atau kepo terhadap sesuatu, kita coba cari tahu. Setelah kita punya sedikit pengetahuan tentang itu, maka kecenderungannya adalah membicarakannya atau bergosip, yang sayangnya keingintahuan itu dibalut bahkan diakhiri dengan punishment dan judgment. Dan tipikal manusia seperti ini jelas sangat tergambar pada Butejo pada film Tilik. Di sisi lain, ada manusia-manusia yang cenderung membela tapi tidak berbasis fakta, data, dan realitas di lapangan. Teman-teman bayangin, asumsi dibalas lagi dengan asumsi, dan ini terus yang terjadi di lingkungan sampai akhirnya kesimpulannya juga adalah asumsi. Kebayang gak sih capeknya?
Dan sosok ini tergambar dengan sangat apik lewat lawan main Butejo dalam film Tilik tersebut. Ada juga tipikal manusia yang kerjaannya ngompor terus. Orang ngomong apa dia nimbangin, orang ngomong apa lagi dia bakal nimpalin lagi. Dan manusia-manusia seperti ini selamanya akan jadi shadow. Dia akan jadi bayang-bayang atas satu pendapat besar, baik itu positif maupun negatif. Yang keempat adalah manusia yang selalu memilih untuk abu-abu, pragmatis, dan baru mau menentukan setelah melihat pendapat mana yang paling kuat. Itu juga tergambar pada umumnya sebagian besar kita semua. Nah, setelah kita membongkar 4 karakter manusia dalam film Tilik tadi, teman-teman kebayangkan betapa jenis-jenis manusia dalam film Tilik itu dekat banget dengan kita. Bisa jadi diri kita sendiri, bisa jadi lingkungan kita, bisa jadi kawan-kawan dekat kita, atau bahkan orang-orang yang kita punya hubungan spesial dengan mereka. Nah, makanya penting banget teman-teman bagi kita semua untuk ngedalamin dan ngambil pelajaran dari fenomena Butejo ini. Yang pertama, adil itu harus dari dalam pikiran, termasuk proses kita dalam mencari kebenaran. Bisa jadi pendapat kita benar, pendapat orang lain salah, atau mungkin sebaliknya, pendapat kita yang salah, pendapat orang lain yang benar. Bahkan di beberapa kasus bisa jadi tidak semua pendapat kita benar dan tidak semua pendapat orang lain salah. Mari berpikir terbuka, mari berpikir logis tanpa ada tendensi apapun dalam proses kita mencari kebenaran. Yang kedua, mari kita mencari kebenaran bukan untuk tujuan negatif, bukan untuk menghakimi, bukan untuk ngejudge, bukan untuk menjelekkan orang lain. Mari kita sisakan sedikit ruang untuk mereka yang positif ketika kita skeptis pada orang lain. Mari kita berikan ruang positif dalam asumsi kita ketika dasar skeptis kita mulai terbentuk saat kita mencari sebuah kebenaran. Dan ini membuat kita semua akan lebih lentur dengan segala situasi, kapanpun, dimanapun, dan bersama siapapun. Tujuan kita mencari kebenaran adalah murni untuk menemukan fakta yang sebenarnya demi kebaikan dan untuk menemukan solusi yang baik untuk semua pihak. Yang baik tentu kita dukung, yang tidak baik tentu kita perbaiki demi kebaikan semua pihak. Dan yang ketiga adalah pilih pertemanan kita. Kita harus jujur teman-teman bahwa kita nggak bisa 100% menghilangkan manusia-manusia yang selalu berpikir negatif atau setidaknya mereka yang selalu mengambil energi positif kita. Manusia seperti ini ada dan akan selalu ada. Yang bisa kita lakukan adalah memilih teman-teman mana yang bisa memberi energi positif, yang bisa membuat kita memiliki habit yang baik, mindset yang baik, dan pada akhirnya adalah karakter yang baik. Mulai dari sekarang, bahkan saat video ini selesai ditonton, teman-teman mulai bisa ngelis nih, kira-kira teman-teman yang ada di sekitar kita itu siapa saja yang ada pada karakter pertama, atau karakter kedua, karakter ketiga, dan karakter keempat. Kiranya ada yang pengen teman-teman eliminasi, maka mulai diaudit. Pilih pertemanan kita, karena kita adalah dengan siapa kita bergaul. Kita bergaul dengan 5 orang pencuri, dipastikan kita adalah pencuri ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang pengusaha, dipastikan kita adalah pengusaha yang ke-6. Jadi, hikmah yang bisa kita ambil dari film pendek ini bukan tentang benar atau salah sang lakon yang ada dalam film Tilik ini, teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa betul-betul bertanggung jawab atas setiap judgement, atas setiap asumsi, atas setiap tuduhan, bahkan atas setiap keberpihakan kita atas segala sesuatu. Kebetulan saja digambarkan dalam film ini, asumsi atau tuduhan Butejo itu adalah benar. Sehingga banyak dari kita menjadikan sosok Butejo ini adalah sesuatu yang biasa atau bahkan kita favoritkan. Tapi gimana kalau enggak, teman-teman? Gimana kalau asumsi atau tuduhan Butejo itu di akhir film adalah salah? Bisa jadi kita berpikir bahwa sosok Butejo ini adalah sosok yang jahat banget, yang ngefitnah orang, udah ngomong ke banyak pihak, ternyata ujungnya salah. Sosok ini sering banget kita identifikasikan sebagai toxic people. Nah, untuk itu teman-teman, mari sama-sama kita mencari tahu segala sesuatu itu adalah untuk tujuan kebenaran dan kebaikan bersama, bukan untuk tujuan apapun selain itu. Itu menurut pendapat Sherly, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah, dan see you on the next episode.